Jadi karena tadi kapal itu udah miring ke kiri, jadinya muatan itu bergerak ke kiri, semakin beratlah titik kiri ini, jadinya semakin nggak seimbanglah kapal ini. Jadinya buat kapal ini pun semakin cepat miring dan akhirnya pun tenggelam. Nah, apalagi yang membuat kapal ini semakin cepat tenggelam, itu adalah karena ada celah-celah di bagian kiri kapal ini yang buat air itu bisa cepat masuk. Jadinya kapal itu pun jadinya semakin cepat tenggelam lagi. Jadinya kapal itu pun tidak berhasil untuk diselamatkan. Terus kita balik ke saat kapal ini mulai miring. Jadi setelah itu kapal kan langsung segera dimatikan. Nah, lalu setelah itu seorang markonis yang namanya itu Kang Hesong itu ngumumin ke semua penumpang untuk tetap berada di tempat dan jangan bergerak kemanapun. Karena bergerak itu adalah tindakan yang berbahaya. Pengumuman ini itu diinstruksikan oleh kapten mereka yang namanya itu Lee Jun-suk. Nah, setelah itu kru pun langsung menghubungi service center pusat perkapalan yang ada di Pulau Jeju untuk minta bantuan. Nah, service center ini pun lalu setelah itu langsung menghubungi Jeju Coast Guard, lalu diteruskan lagi ke Mopo Coast Guard. Karena Mopo Coast Guard itu adalah Coast Guard yang posisinya itu paling dekat sama kapal Sewol ini. Nah, setelah itu ternyata mereka tuh tahu kalau bantuan itu sudah diluncurin sama Mopo Coast Guard ini. Yang ternyata dia itu sudah dihubungi sama salah satu penumpang yang ada di kapal Sewol, yang merupakan siswa SMA Danwon yang bernama Choi Do-ha. Jadi bisa kita lihat kalau penumpangnya saja itu lebih gesit daripada krunya. Jadi setelahnya banyak pihak pun saling hubung-hubungan dan lapor-lapor tentang kapal Sewol ini. Terus service center pusat perkapalan lagi, tapi yang kali ini itu bukan di Jeju tapi di Jindo. Lokasinya itu ternyata lebih dekat lagi sama kapal Sewol. Dia itu berkontak dengan kru kapal Sewol dan suruh mereka untuk minta penumpang itu untuk pakai pelampung keselamatan. Mereka juga minta kapten ini untuk nentuin, "Kapten, kamu harus nentuin mereka ini harus dievakuasi atau mereka harus gimana." Jadi akhirnya kapten itu pun tetap memutuskan untuk meminta penumpangnya itu untuk tetap berada di tempat, jangan pergi kemanapun. Nah, terus beberapa saat kemudian datanglah bantuan untuk menolong kapal Sewol. Nah, tapi mereka ini cuma nolongin orang-orang yang keluar dari kapal itu. Bahkan kapten dan beberapa krunya itu justru pergi dari kapal itu duluan tanpa ngabarin apa-apa ke penumpangnya. Gila gak? Jadinya malah orang-orang yang gak ngikutin instruksi itu malah bisa selamat, dan yang ngikutin instruksi itu ya malah gak selamat karena ya secara mereka gak pergi kemana-mana karena katanya bahaya. Apalagi di dalamnya itu banyak anak-anak SMA kan. Mereka anak-anak SMA kan itu ya kebanyakan yang gak terlalu ngerti dan masih penurut banget. Jadinya mereka pun gak keluar sampai akhirnya kapal itu benar-benar terbalik dan akhirnya mereka pun meninggal. Yang lebih parahnya lagi, kaptennya ya waktu diselamatin itu ngaku-ngaku kalau dia itu ya cuma penumpang dan gak ngasih info apa-apa tentang dia yang nyuruh penumpang-penumpangnya itu untuk tetap jangan pergi dan jangan keluar. Jadinya sampai kapal tersebut benar-benar tenggelam, dari 476 orang itu yang selamat itu cuma 172 orang, di mana 75 orangnya itu adalah siswa SMA Danwon dari 325 siswa mereka yang ada di kapal tersebut. Yang pertama pastinya pemilik kapal. Kesalahannya udah banyak banget. Dimulai dari pengoperasian kapal yang gak sesuai protokol. Udah tangki penyeimbangnya dikurangin. Terus beban kargonya malah ditambah sampai 3 kali. Terus perlu temen tahu kalau sebenarnya kapten yang biasanya bawa kapal Sewol ini itu bukan kapten yang bawa kapal Sewol waktu kejadian, melainkan kapten lain yang bernama Shin. Jadi Kapten Shin ini itu sebenarnya udah ngomongin ini ke pemilik perusahaan Chong Hae-jin terkait dengan tangki penyeimbang dan juga kargo yang kita tahu tadi sangat berakibat alias berdampak pada stabilitas kapal. Tapi kapten ini justru diancam akan dipecat. Selain itu, kapten ini sekitar 2 minggu sebelum kejadian, itu ada minta perbaikan terhadap gear setir kapal ini, tapi belum dibenar-benari sampai kejadian. Jadi bisa kita bilang kalau perusahaan ini itu adalah dasar penyebab kenapa kapal ini bisa miring dan terbalik. Ditambah ternyata perusahaan ini gak buat apa-apa dan cuma modalin sertifikat untuk pelatihan keamanan dari kru-krunya. Yang kedua yang juga pasti ya kapten dan kru-kru yang kabur dari kapal ini. Emang seharusnya gak adil sih karena pertama mereka harus megang tanggung jawab terhadap hal yang di luar protokol. Terus juga gak diajarin apa-apa tentang pelatihan keselamatan. Tapi gak seharusnya mereka itu ninggalin kapal itu gitu aja dan bener-bener gak mikirin penumpangnya. Apalagi kaptennya.
udah enggak nginfoin apa-apa. Terus dia juga pura-pura bilang jadi penumpang, nggak ngasih tahu kalau penumpangnya disuruh diem di tempat. Menurut aku itu nggak ngotak banget. Padahal justru info itu kan sangat penting. Dan kalau orang lain tahu, pasti penyelamatannya pun akan jadi lebih terarah. Dan korban jiwa pun bisa jadi sangat minim atau bahkan nggak ada sama sekali. Aku sih nggak terlalu masalahin kalau misal mereka itu ingin kabur dari kapal itu ya. Karena itu manusiawi aja. Siapa sih yang nggak takut sama maut? Tapi yang salah-salah banget ya mereka itu nggak ngasih tahu penumpangnya untuk coba keluar dari kapal. Walaupun mereka juga nggak ngasih tahu penumpang nih, kalian keluar itu nggak usah dikasih tahu juga sebenarnya masih oke. Kalau misal mereka itu ngasih tahu ke tim-tim penolong ini kalau mereka itu minta penumpangnya itu jangan keluar. Nah tapi ini dikasih tahu aja enggak, jadinya tim penolong pun nggak tahu dan cuma nolongin orang-orang yang keluar dari kapal. Bisa dilihat dari video ini. 승객들은 거의 다 나왔어요, 배에서? 예, 그러면 대부분 다 나왔다는 얘기예요? 선장에는 없다는 이야기예요? 예, 그 전부터 계속 기울이면서부터 사람이 나와 있었기 때문에 예. 내부 수색은 정확하게 안 했는데 예. 거의 다 나간 걸로 지금 확인이 되는. 그러면은 선내에 일단 사람들이 거의 없는 걸로 봐야 되네요. 예, 예. Di video ini, tim penolong itu ngasih tahu kalau semua penumpangnya itu udah keluar dari kapal. Yang berarti mereka itu taunya penumpang disuruh keluar dari kapal. Yang berarti emang mereka itu gak tahu kalau penumpang itu disuruh tetap berada di tempat dan jangan pergi kemanapun. Terus yang terakhir yang mungkin beberapa dari kalian gak akan setuju sama aku, itu adalah orang-orang alias penumpang-penumpang yang gak dengerin instruksi dari kru kapal. Mungkin kalian akan bilang, why? Tapi coba lihat dari sisi penumpang yang kulihat. Bayangin nih, coba kamu sebagai tim penolong ngedatengin untuk menolongi kapal besar. Terus kamu lihat orang-orang pada terus-menerus lompat dari kapal, lompat dari kapal, lompat dari kapal. Kamu gak ada info apa-apa. Kamu pasti mikirnya, oh orang ini memang disuruh keluar dari kapal untuk bisa diselamatin. Nah, tapi coba kamu bayangin, kalau nggak ada orang yang keluar dari kapal dan cuma dikit banget, pasti kamu mikirnya itu, nah ini kok nggak ada yang keluar. Pasti di antara dua, kamu nanyain orang yang diselamatin yang dikit, atau kamu itu cari informasi lebih lagi tentang orang-orang yang ada di dalam. Emang bener sih di satu sisi keputusan penumpang ini tepat untuk keselamatan mereka. Tapi di sisi lainnya secara gak sengaja mereka itu yang membuat persepsi yang buat kesalahpahaman dari tim penolong terhadap informasi yang mereka persepsikan. Macam-macam, ada yang ketakutan, ada yang bergurau dengan teman-temannya, ada yang ngata-ngatai kapten kapal, ada yang sudah sangat yakin juga kalau mereka itu pasti akan diselamatkan karena mereka kan tadi dengar suara kapal penolong. Dan bahkan tidak sedikit yang sudah pasrah dan mengirimkan ucapan selamat tinggal dan terima kasih kepada orang tercinta seperti ibu, saudara, dan grup kelasnya via SMS ataupun KakaoTalk. Selain itu juga ada beberapa kru yang tetap berada di dalam kapal dan membantu orang-orang yang ada di dalam kapal untuk keluar. Beberapa kru ini bernama Park Ji-young, Jong Hyun-son, dan juga Kim Ki-woong. Di mana Park Ji-young dan Jong Hyun-son ini mereka itu adalah pramugari yang ada di kapal ini. Sedangkan Kim Ki-woong itu adalah part-time firewalk operator. Jadi waktu kapal ini mulai tenggelam, nah, Park Ji-young ini dia tuh membagikan pelampung kepada orang-orang sekitar sampai dia sendiri gak pakai. Dan waktu orang nanya kenapa, dia bilang kalau dia itu akan keluar saat semua orang itu sudah keluar. Karena kru itu harus jadi orang yang paling terakhir untuk keluar. Beda banget kan sama kapten dan beberapa rekan kerjanya. Padahal Park Ji-young ini itu adalah kru termuda di kapalnya. Tapi sikapnya itu sangat berbeda dan udah dewasa banget dibandingkan dengan orang-orang yang sudah lebih tua. Kalau Kim Hyun-son dan Kim Ki-woong, mereka ini bantuin para penumpang untuk keluar dari kapal itu. Dan bahkan mereka itu terus bolak-balik untuk bantuin para penumpang untuk bisa keluar. Sampai akhirnya mereka berdua sendiri gak berhasil selamat dari kapal ini. Padahal mereka ini sebenarnya adalah sepasang kekasih yang akan menikah sebentar lagi di tahun yang sama. Jadi akhirnya ketiga kru yang menolong orang ini, mereka tuh dinyatakan tidak berhasil selamat dan ditemukan meninggal. Oke guys, jadi begitulah tentang peristiwa tenggelamnya kapal Sewol. Memang kalau didengarkan itu cukup sedih, tapi tentunya dari kejadian ini kita bisa belajar untuk yang pertama, supaya kita itu bisa punya tanggung jawab dalam bekerja.
Yang kedua itu jangan pilih hal yang beresiko dan sebenarnya bisa ngerugiin orang lain dan gunanya cuma untuk menguntungkan diri sendiri. Dan yang ketiga, teruslah berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Mungkin nggak menguntungkan kita di masa sekarang, tapi pastinya akan terus berdampak di masa yang akan datang. Seperti kata pepatah, apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Dan kalau kita lihat di kondisinya sekarang, kita bisa melakukan hal yang sama seperti kru kapal yang menolong orang lain dengan cara menjadi orang yang tidak egois dan mau mementingkan kepentingan semua orang. Kalau misal kita aplikasikan di COVID nih, itu sebenarnya kita bisa dengan cara menahan diri untuk keluar dan hanya keluar ketika dibutuhkan dan ini enggak keluar waktu kita itu ingin. Alias kita tuh harus bisa menahan diri supaya COVID ini enggak semakin banyak lagi dan semuanya bisa semakin baik lagi. Oke guys, jadi sekian video hari ini. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk komen apa yang kamu pikirkan dan klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and drink your Koko.